Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, kembali lagi aku nyobain ini salah satu skin tint yang sebenarnya udah lumayan lama ya kalian request, tapi aku baru sempet coba, yaitu dari MAC Ready yang Lumi Silk Flawless Luminous Skin Tint. Ya, kecil banget, karena memang aku beli yang 8 ml-nya ya. So, mereka ini sebenarnya ada dua size, ada 8 ml sama 30 ml. Karena memang skin tint aku tuh masih lumayan banyak, jadi aku nyobain yang versi kecilnya. Senangnya kayak gini ya, kalau ada yang mini kita bisa coba dulu. Dengan harganya tuh kalau yang 8 ml sekitar 50-60 ribuan. Sedangkan untuk yang 30 ml 120 ribuan. Jadi nanti bisa dipilih-pilih aja. Kalau misalnya lagi mau coba sih aku saran yang 8 ml ini karena dia kecil banget nih, cuman segini. Bisa praktis dibawa-bawa juga. Sebenarnya untuk produknya MAC Ready itu lumayan banyak yang pengen aku coba, tapi di sini aku nyobain skin tint-nya dulu. Karena memang ya hampir setiap hari aku sekarang pakai skin tint. Secara umur aku udah mau 40-an ya. Lebih ringan di wajah dan biasanya ada perlindungan SPF-nya juga di beberapa skin tint yang udah aku coba. Dan buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Kalau dari segi packagingnya udah pasti ya, ukuran 8 ml dan 30 ml itu beda. Untuk yang 30 ml-nya kayak gini, aku akan kasih tunjuk aja gambarnya. Sedangkan untuk yang 8 ml, seperti yang aku bilang tadi, kecil banget nih, cuman sepanjang jari telunjuk aku. Dan dia tuh bentuknya kayak tube imut ini dengan perpaduan warnanya tuh krem sama gold. Yang menurut aku sih memang kelihatan kalem, cakep. Kalau untuk complexion tuh biasanya warna-warnanya seperti ini. Dan di bagian depannya ada nama produknya MAC Ready Lumi Silk Flawless Luminous Skin Tint. Dan di sini aku nyobain W20 Cent karena kalau lihat di official itu untuk light yellow warm undertone. Jadi ya memang tipe kulit aku tuh light to medium skin di warm undertone, so aku cobain yang ini. Terus untuk di bagian bawahnya ada keterangan-keterangannya nih, seperti dermatologically tested, dan ada kandungannya 5X Ceramide, juga Bifida Farmen Lycée. Ini nggak tahu sih kalau yang kedua, cuman ceramide pastinya. Dia kan bagus untuk skin barrier ya biasanya, dan juga melembabkan. So, kemungkinan sih untuk skin tint-nya ini nanti nggak akan membuat kulit kering karena ada hidrasinya. Udah gitu untuk detail di belakangnya ada ingredients, tapi lumayan kecil banget ya. Mungkin nanti aku akan ambilin aja di official store kalau ada buat ditampilin di layar. Khusus buat kamu yang penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan untuk produknya MAC Ready ini sudah halal dan juga BPOM. Aku nggak tahu ini sepertinya brand lokal nggak sih? Sehingga aman ya buat kita pakai. Dan di sini netanya tertera ada 8 ml seperti yang aku bilang karena aku nyobain yang mininya. Untuk expire date ini ada sampai di tahun 2028. Tapi setelah produknya dibuka, ini masa berlakunya 1 tahun aja atau 12 bulan. Kemungkinan sih untuk yang 30 ml-nya kayak gitu juga ya. Tapi untuk skin tint ini kalau misalnya kita udah cocok, sepertinya nggak sampai setahun. Karena memang tergantung pemakaian juga. Kalau aku sesering itu ya, sekarang hari-hari itu aku kebanyakannya menggunakan skin tint. Dan sebelum aku pakai, bakal aku buka aja bagian aplikatornya. Nih, untuk aplikatornya sendiri, dia ya karena memang kecil, so menurut aku sih nggak bakal kebanyakan kalau kita mau ngambil ya nantinya. Dan ada juga di sini petunjuknya kalau sebelum dipakai kita harus shake-shake dulu. Memang kebanyakan skin tint gitu biar formulasinya benar-benar menyatu ya. Tapi sejauh ini kalau aku lihat tidak tertera ada kandungan SPF-nya. So, penting tetap kalian menggunakan sunscreen terlebih dahulu. Sama kayak aku kali ini, biasanya sih walaupun aku pakai skin tint yang ber-SPF, aku tetap pakai sunscreen terpisah. Karena kulit aku tuh rada sensitif gitu dengan cahaya matahari. Akan gampang muncul noda-noda. Dan sekarang untuk produknya sebenarnya udah aku pakai di wajah aku ya, kayak gini. Nggak kelihatan kan pakai skin tint karena menurut aku cukup flawless untuk tampilan makeup aku. Lengkap untuk pemakaiannya bakal aku kasih tunjuk ya di videoku yang berikut ini. Seperti ini kondisi wajahku sebelum mengaplikasikan skin tint-nya ya. Ini bare face-nya dengan imperfection wajah. Dan BTW aku udah pakai skin prep di sini, sunscreen sama moisturizer. Sekarang langsung aja akan aku aplikasikan, tapi ini aku buka dulu plastiknya. Jadi walaupun plastiknya dilepas, ini keterangan-keterangan masih nempel ya di packagingnya. Jadi nggak masalah. Dan sekarang aku bakal shake-shake dulu buat tahu biar formulasinya tuh bener-bener menyatu gitu. Dan ini detail aplikatornya. Sekarang langsung akan aku tuang aja di tangan dan untuk teksturnya sih menurut aku agak cair ya.
Warnanya sendiri kelihatannya ya agak terang kekuningan, tapi langsung aja kan aku coba pakai di wajah aku. Oke, di sini aku swipe aja kayak gitu pakai tangan karena rencana kayaknya aku mau pakai jari dulu nanti ngeblendnya. Di imperfection wajah aku tuh dagu aku yang agak kemerahan karena ada bekas-bekas jerawat. Dan di sini langsung aku ratakan aja menggunakan jari. Bisa dilihat tuh, dia tuh langsung kayak nyatu ke kulit. Yang awalnya memang aku merasa rada agak terang ya untuk shade yang sand ini. Tapi setelah aku ratakan kayak lumayan ngeblend dengan warna kulit aku. Ya semoga aja cocok dan di situ ngeblendnya juga gampang banget. Tuh, tinggal di swipe-swipe aja. Karena teksturnya sendiri dia termasuk agak liquid, cair yang ringan. Jadi ini aku cepetin aja biar satset ya. Tapi kalau kalian lihat tuh, makin lama makin nyatu sama kulit aku. Hasilnya kelihatannya sih cukup natural ya. Tapi karena muka aku tuh penuh dengan imperfection, jadi kita akan lihat coveragenya kayak gimana after before seperti ini. Memang dia cukup meratakan warna kulit aku, tapi setelah di zoom tuh, noda-noda di pipi, bekas-bekas jerawat masih kelihatan gitu. Walaupun ini kayak kulit aja yang nggak terlalu glowing ya, di pori-pori aku juga tidak terlalu menyamarkan kalau aku ngeblendnya menggunakan tangan seperti ini. So, karena memang imperfection aku lumayan belum nutup ya, aku sekarang akan pakai lagi di sisi kirinya. Tapi sepertinya aku pengen pakai puff untuk lihat nanti coveragenya seperti apa. Ini aku kasih yang paling agak banyak tuh di spot-spot yang perlu di cover ya. Dan sekarang aku akan ratakan menggunakan puff pastinya seperti ini, tap-tap aja. Kalau kalian lihat tuh, ngeratainya juga tambah gampang sih menurut aku pakai puff. Udah gitu dari segi coveragenya menurut aku tuh kayak lebih nampak nutup gitu. Tapi ya bentar kita akan ratakan dulu. Ngeblendnya juga tetap gampang, secara memang teksturnya enak ya di blendnya. Sebenarnya nggak terlalu cair tapi juga tidak kental, jadi pas aja gitu teksturnya. Itu aku layer di bagian imperfection pastinya biar lebih nutup. Dan aku bakal update hasilnya seperti apa. Kayak gini setelah aku aplikasikan ya, kalian bisa langsung lihat aja yang menggunakan jari dan pakai puff. Dari segi coveragenya dari jauh udah kelihatan ya. Yang pakai puff tuh menurut aku lebih full cover atau lebih bisa nutup tuh. Lihat untuk noda-nodanya di sisi kiri wajah. Dibandingkan yang kanannya tadi masih kelihatan kan dan sedikit menyamarkan pori yang pakai puff menurut aku. So ya, aku putuskan akan pakai puff aja. Ini bisa preferensi kalian masing-masing. Kalau nggak terlalu ada imperfection, mungkin kalian bisa langsung blend pakai jari aja. Tapi karena aku ada beberapa imperfection, aku butuh coverage yang agak nutup. Jadi aku lebih suka menggunakan puff. Dan di situ aku aplikasikan layer di bagian noda-noda aku ya. Kemudian diratakan aja pakai puff. Ini menggunakan muak yang triangle puff, kayaknya ini udah nggak ada sih ya. Aku nggak tahu, semoga aja bisa diproduksi lagi ya, karena ini nyaman banget, empuk gitu dipakainya. Dan kayak cepet lah pokoknya kalau kita ngeblend liquid seperti ini. Terus untuk di bagian kiri wajah aku juga sedikit aku layer, ada di bagian imperfection juga yang belum nutup. Jadi ini disesuaikan kebutuhan. Menurut aku sih ini buildable medium coverage ya untuk skin tint-nya dari MAC Ready. Dan seperti ini hasilnya, tuh sudah meratakan warna kulit aku dengan finishnya tuh aku suka. Dia natural tapi nggak terlalu glowy, jadi kayak masih semi matte gitu loh. Dan untuk warnanya masih oke, masuk di tipe kulit aku walaupun sedikit terang tapi kayak nyatu sih lama-lama. Ini dia untuk before afternya, kalian bisa langsung lihat aja detailnya. Bisa meratakan warna kulit aku, terus dia juga menyamarkan imperfection, khususnya noda-noda di bagian dagu yang kemerahan. Dan kalau noda di dark spot yang kegelapan sih lumayan samar juga ya. Dan sekarang karena aku udah suka finishnya, kita akan coba aja set menggunakan bedak di area mata aja. Karena di situ kan kalau misalnya mau pakai eyeshadow atau udah ada kerutan-kerutan ya say, jadi perlu di set pakai bedak tabur. Hasilnya kayak gini udah ya, sampai di tahap ini aku bakal kasih tunjuk jam berapa, yaitu 12.36 setengah 1 siang. Dan seperti biasa ya, aku bakal selesaikan makeup aku dulu.
Dan tara, kayak gini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa ini makeup natural matte ala aku tanpa aku set menggunakan bedak ya. Bahkan tadi waktu aku coba menggunakan blush itu nggak menggeser dong. Bahkan waktu aku coba pakai blush tadi itu untuk si skin tint-nya ini nggak tergeser. Jadi kayak tetap bagus-bagus aja di area noda-noda di pipi aku. Dan feelsnya di wajah aku karena memang ini tadi teksturnya kan agak cair, so ringan gitu. Tapi coveragenya cukup di medium cover. Bisa menyamarkan imperfection khususnya yang kemerahan tadi di dagu ya. Nanti kita tinggal lihat aja untuk ketahanannya kayak gimana di tipe normal to oily kayak aku. Karena memang aku baru pakai di hari ini, seperti biasa akan aku update di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Buat tahu kira-kira nanti cukup worth to buy nggak nih buat kalian coba. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir ada tes ketahanan ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Aku mau update ini yang pertama jam 15.52 ya. Pakainya sekitar 3,5 jam masih di rumah aja. Karena aku memang lagi nggak kemana-mana ini. Dan ini tadi aku udah beres buat video. Aku bakal kasih tunjuk aja. Di rumah aja tanpa pakai AC ya ini. Dalam kondisi aku pakai kipas angin. Di bagian hidung aku, menurut aku sudah agak mulai nge-crack. Dan di bagian dagu sih coveragenya masih bagus, tapi kayak udah mulai mau longsor ya, khususnya di hidung sih. Imperfection di sekitaran pipi sepertinya masih oke. Kalau aku pegang tuh kayak masih nempel gitu loh untuk si skin tint-nya. Tapi yang paling bikin aku salfok sih di lipatan hidung aku sih yang udah mulai nge-crack. Dan ini di bagian dahi aku, di samping-sampingnya agak luntur tipis, tapi masih aman. So ya ini baru pemakaian segitu jam, menurut aku sudah mulai berminyak di bagian hidungnya. Oke, ini update aku yang terakhir ya, sudah jam 6:10. Jadi sebenarnya itu aku mau pergi, tapi kondisi di muka aku udah berminyak. Jadi kayaknya aku mau cukupkan sampai di sini aja, walaupun hari ini aku nggak kemana-mana. Aku tetap mau update ya kondisinya di wajah aku. Langsung bakal aku zoom aja, khususnya di sekitaran T-zone. Ini udah bener-bener berminyak banget. Bahkan kalau aku swipe gini pakai tangan, dia udah ngegeser ya. Karena memang sebenarnya tadi sekitar jam 4-an aku udah sempat update ya. Dia udah mulai berminyak dan nge-crack. Tapi ini kayak lebih glowing lagi. Karena tadi nggak diset bedak, pemakaian hampir 6 jam sudah longsor luntur seperti ini di muka aku. So, kalau misalnya tipe kulit kalian normal to oily atau lebih ke oily, menurut aku sih pakai skin tint-nya yang Make Ready ini perlu diset menggunakan bedak. Seperti misalnya bedak tabur yang oil control-nya lebih bagus sehingga bisa lebih ngeset ya, nanti nggak gampang longsor seperti ini. Tapi kalau di kulit yang lebih cenderung normal to dry, aku nggak tahu, mungkin bakal lebih awet. Dan ini aku coba tap-tap menggunakan tisu, udah nempel lumayan banyak di tisunya ya. Dan kondisi yang bener-bener luntur tuh di hidung aku, bakal aku kasih tunjuk perjelas sama di dagu aku. Bekas-bekas curhatnya juga udah mulai muncul, terus di dahi aku. Semuanya udah kelihatan luntur. So, kesimpulan akhirnya untuk Make Ready yang Lumi Silk Flawless Luminous Skin Tint ini, menurut aku sih yang pertama dari segi coveragenya sebenarnya dia sudah bagus ya. Karena sama medium cover bisa menyamarkan kemerahan yang ada di wajah aku. Finishnya juga natural, nggak terlalu glowy, tapi tetap kalau di tipe normal to oily, lebih baik di set menggunakan bedak. Karena oil controlnya ya, mungkin kalau nggak di set bedak 1-2 jam. Itu pun di indoor ya, kalau di outdoor aku belum coba, tapi karena aku super keringetan, udah pasti nanti gampang longsor. So, kalau tipe kulit kalian normal to oily kayak aku, atau lebih cenderung berminyak, mending di set pakai bedak. Kalau misalnya di kulit normal to dry, aku nggak tahu, coba sharing dengan komen-komen di bawah kalau udah nyobain skin tint-nya dari Make Ready ini. Karena memang untuk teksturnya ringan, coveragenya juga lumayan bagus, aku masih bisa pakai untuk daily. Tapi kalau keluar-keluar rumah sih sepertinya aku lebih milih skin tint yang ada kandungan SPF-nya. Oke, seperti ini untuk hasilnya dipakai di wajah aku ya untuk skin tint dari Make Ready. Kira-kira gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya, cukup worth to buy enggak? Kalau misalnya cobain yang 8 milinya sih oke, karena harganya masih sekitar 50-60 ribuan. Tapi untuk yang di 30 mili mungkin aku masih mikir-mikir, karena menurut aku untuk punyanya Bare and Bliss ataupun something, ketahanannya di normal to oily skin kayak aku masih lebih oke. Terima kasih buat yang udah nonton videoku sampai akhir. See you on my next video.